kontroversi. Itulah yang layak kita sematkan untuk pertandingan antara Semen Padang melawan PSPS Pekanbaru tadi malam guys. Gila, itu pertandingan seru banget, jual beli serangan, tapi mesti dinodai dengan kontroversi yang kalau misalnya dari pihak PSPS Pekanbaru bilang itu seharusnya terjadi gol, tapi kalau misalnya Semen Padang bilang itu tidak gol. Nah, terlepas daripada kontroversi yang terjadi di menit 83, kalau nggak salah itu Sarul Mustafa ya mendapatkan umpan daripada sepak tendangan bebas, kemudian lepas daripada kipernya Sikbal, kemudian diambil bola liar, belum sampai ke tanah sudah diangkat tangannya, wasit sudah angkat hakim garis, terus di shoot ke gol. Nah, ini menarik nih. Jadi sebelum kita bahas kontroversinya, kita lihat dulu susunan pemainnya. Memang dari segi pemain, kedua belah tim menampilkan skuad komposisi pemain yang terbaik ya, komposisi terbaik. Di situ ada kalau dari sisi Semen Padang, di situ ada striker maut mereka ya, Kenneth Oke. Ini aku ngefans banget sih Kenneth Oke nih. Moga-moga next time bisa ke PSMS. Tapi PSMS sudah ada Jose Valencia. Tapi semoga aja Jose Valencia bisa mengikuti tajamnya Kenneth Oke. Kenneth Oke ini aku ngefans sekali sih Kenneth Oke, karena gacor kali nih Kenneth Oke. Kenneth Oke nih kalau dia dapat suplai bola manja guys, suplai bola yang mantap, itu bisa gol. Dia itu karena tipe striker man of target yang mana kalau misalnya ada peluang dikit bisa cetak gol. Nah, itu dia man of target banget nih Kenneth Oke nih. Sayang sih main di Liga 2 dia. Kayaknya di Liga 1 pun masih cocok dia untuk sekelas Kenneth Oke nih. Begitu juga Saiful Ramadan aku lihat juga main starting line up, betul-betul Saiful Ramadan ini mantan pemain PSMS dulu kan. Setelah itu dia ke PSS Sleman. Nah, Saiful Ramadan ini seperti biasa mainnya selalu ngotot ya, gacor, selalu memberikan tusukan-tusukan berbahaya dari sayap kiri, karena sebenarnya dia itu kan wingback kan, ya kan, wingback, terus dia sering membantu serangan gitu ya kan. Yang di situ ada si Pipi atau juga kadang ada siapa namanya? Ya campur lah sama si Firman dan Caleb gitu kan. Nah, di sini yang aku sangat soroti itu kasiannya si Kenneth ya, karena Kenneth, Iqbal dan karena kurangnya kalau aku lihat di babak pertama, kurangnya koordinasi antar lini tengah guys. Jadi lini tengah itu betul-betul kurang mendominasi Semen Padang. Memang kalau dari segi ball possession Semen Padang lebih unggul gitu ya kan, tapi aktivitasnya masih kurang seperti itu. Nah, di sisi lain di pemain PSS Pekanbaru juga ada pemain muda yang aku sangat gemari. Di situ ada namanya Asir Aziz ya. Asir Aziz pemain punggung nomor 17 yang mana sebelumnya mencetak 2 gol melawan PSPS Deli Serdang dan 1 gol melawan PSMS Medan, ya kan. Kali ini dia menjadi aktor penting dalam lahirnya gol pertama guys. Kalau nggak ada Asir Aziz itu Bruno Silva belum tentu bisa cetak gol. Nah, di situ ada juga Sarul Mustafa ya, ada juga si Hari, Omid juga ini aku jadi jadi perhatian lebih, Omid Popalzai gitu kan, Popalzai. Nah, si Omid ini kan di pertandingan sebelumnya belum nyetel karena memang masih adaptasi pemain baru ya kan. Sama kalau Bruno kan dia udah sering bermain di Liga Indonesia. Jadi ketika mau dimain di Liga 2 sekalipun dengan umur yang sudah agak tua, dia sudah mulai ada gambaran bagaimana Liga Indonesia, dan juga dia udah mudah adaptasi lah ya kan, dengannya Bruno Silva ini gabung ke PSPS Pekanbaru. Nah, terlepas itu mari kita lihat analisa pertandingan kita pada tadi malam. Aku kalau melihat ya sebagai supporter PSMS Medan, di sini aku mencoba untuk netral, tidak berpihak kepada Pekanbaru, tidak berpihak kepada Semen Padang, murni hanya menyampaikan opini aku dan murni berdasarkan yang aku tonton. Nah, jadi permainan PSPS Pekanbaru itu luar biasa berkembang pesat setelah dipegang oleh Coach Saragih. Ini Coach Ridwan Saragih betul-betul memberikan aura positif baru, aura permainan baru kepada anak-anak Askar Bertuah. Sebelumnya itu PSPS Pekanbaru busuk ya kan, terjun bawah, landas ke lantai, pokoknya busuk lah, mainnya pun juga nggak enak ditonton, sampai banyak demo-demo supporter juga ya kan. Itu juga mesti kita akui,
hanya mendapatkan 1 poin sebelum di apa kedua diganti dengan coach Ridwan Saragi memberikan hasil yang baik. Awak juga sebagai supporter PSMS Medan juga merasa senang karena mantan pelatih PSMS Medan dapat memberikan kontribusi kepada tim Askar Bertuah. Salut, thank you coach coach Ridwan Saragi telah memberikan hasil yang baik kepada anak-anak Pekanbaru. Kita anak Medan juga Coach Saragi memberikan kontribusi at least ya kan, asik. Nah, di sini kita bisa melihat permainan mereka udah jelas, pola permainan enak dilihat. Ya memang dimotori oleh Omid, Papalazai sama Asir sama Bruno, ini gila sih. Itu aku suka kali aku melihat main mereka itu ya. Nah, kita bahas dari menit pertama. Di menit pertama itu kan ada Kemelut ya. Ada Kemelut dari hasil sepak pojok tapi Hari gagal memanfaatkan peluangnya. Nah, kemudian di menit 26 di situ ada juga Kenneth Woke juga hampir aja membahayakan gawang PSPS Pekanbaru. Itu kan dari sayap kanan, dia itu dapat bola, dia sempat melihat apakah dioper apa enggak, tapi aku terkejut tiba-tiba dia nge-shoot. Memang shootan dia hampir membuat berbahaya juga. Tapi kalau mungkin dia itu ngoper, mungkin saat itu hasilnya akan berbeda, ya kan? Sama juga netizen ngomen aja ya kan? Baru tadi di menit 37 juga Sarul Mustafa ya. Memang Sarul Mustafa ini kalau aku lihat ini permainannya bagus guys. Jadi kalau misalnya bisa ini PSMS Medan merekrut pemain nomor punggung 37 dari squad PSPS nih. Sarul Mustafa ini keren, Sarul Mustafa ya. Baru juga menit berapa tadi lupa, menit berapa. Yang jelas itu ada Habibul Huda. Jelas-jelas itu oke. Dari sayap sebelah kiri, di situ kan ada Supardi itu yang menjaga di sayap kanan PSPS Pekanbaru. Tapi di situ udah dilewati itu Supardi. Memang Supardi juga udah mulai tua kan guys, udah umur juga. Tapi kalau dulu pada zamannya mantan pemain PSMS itu gacor-gacornya guys. Di Persib Bandung juga dia jadi kapten ya kan. Nah, tapi tadi malam itu Supardi itu berhasil dilewati sama Uke. Hampir aja berbahaya, untung aja ada Afiful Huda yang langsung sigap meng-clearance. Padahal Afiful Huda udah telat 1 langkah saat itu. Oke, padahal kalau udah giring bola sampai ke depan itu bisa segol. Tapi Afiful Huda, mantan pemain PSMS juga, betul-betul memberikan keamanan di jantung pertahanan di PSPS. Kenapa? Clearance dia, sliding dia berhasil menggagalkan peluang Woke. Nah, kemudian juga menit 86 Vivi Asrizal nge-shoot tapi masih ditepis ya. Baru juga menit 48 itu berbahaya itu, menit 48 itu. Kipernya aja kan kena kartu kuning itu gara-gara melanggar Bruno Silva. Karena kalau misalnya kiper saat itu nggak melanggar Bruno Silva, fix itu akan menjadi gol. Karena saat itu udah lewat antara 1 dengan 1 tapi dapat kartu kuning. Tapi ya wasit punya penilaian lebih, itu kartu kuning karena mungkin masih kurang berbahaya mungkin menurut wasit ya. Padahal itu kalau misalnya bisa juga itu potensial kartu merah gitu ya kan. Kemudian juga Popazai juga nge-shoot tapi juga masih di tepis kiper. Itu shoot shoot dari tendangan bebas. Baru selanjutnya juga ini menit 59 tadi itulah menit golnya. Asir Aziz menusuk ke dalam kotak penalti, sebenarnya Asir Aziz itu nge-shoot ya, placing tapi terbentur reflection dengan back Semen Padang, terus jatuh tepat di bawah kaki Bruno nge-shoot. Nah, di situ ada Kemelut juga. Itu aku juga bingung ini, apakah di situ sudah terjadi gol? Kan karena itu kan tipis ya, nggak nampak aku juga ya kan. Antara sudah terjadi gol atau pas tepisannya itu di-shoot lagi kan, dapat lagi di kakinya si Bruno. Baru dia nge-shoot lagi gol. Nah, itu antara udah shootingan pertama sudah terjadi gol atau pas shootingan kedua. Komen guys di kolom komentar ya. Itu Asir Aziz di assist daripada untuk Bruno. Baru juga 62 itu ada peluang emas tapi masih gagal juga. Di menit 65 Woke juga sayang kali, itu ada peluang bagus di menit 65 tapi Woke kontrolnya masih kurang guys. Mungkin karena dijaga oleh back Pekanbaru sehingga kurang balance ya. Baru di menit 70 ini pemain Semen Padang melakukan shooting jarak jauh, namanya Firman Juliansyah. Firman Juliansyah ini tadi malam mainnya juga gacor juga, memberikan crossing manja, memberikan shootingan yang luar biasa, memberikan ya ancaman lah kepada lini pertahanan Pekanbaru, tapi masih kurang bukan kurang, maksudnya masih belum bisa memberikan gol ya. Begitu juga di menit 73 di situ juga udah ada Arsyad ya, udah ngelewatin kiper tapi gagal guys, hampir itu si Arsyad itu. Dia udah ngelewati
tapi tinggal nge-shoot. Tapi itulah namanya juga sepak bola kan. Kita nengok enak, tapi ketika di saat itu perasaan campur aduk guys. Shooting atau gimana belum lagi ada back juga, itu kayak macam sulit kita berkonsentrasi saat itu guys. Makanya ketenangan tuh sangat diperlukan kalau misalnya di dalam permainan sepak bola ini guys. Baru juga di menit 77 itu lagi-lagi Firman Juliansyah memberikan crossing, tapi ditepis ya sama kiper. Itu memang luar biasa Juliansyah ini. Firman Juliansyah bisa jadi salah satu andalan masa depan daripada Semen Padang. Ahmad Ikhwan, nah ini juga yang penyebab gol Semen Padang. Saat itu di crossing Ahmad Ikhwan nyundul tapi kena tangan Afiful Huda. Menurut pengamatan supporter PSPS Pekanbaru, ini seharusnya tidak terjadi penalti, tapi menurut Semen Padang itu penalti. Nah, ditunjuklah titik putih, Woke dengan tenang, tidak berpower, simpel aja tipu, sontek dan gol. Luar biasa Woke 8 gol udah dalam 8 pertandingan. Striker gacor nih guys. Oke, kemudian ini dia, masuklah kita kepada gol di menit 83 yang mana sangat-sangat kontroversi. Gol ini sebagian pihak menyebutkan ini adalah gol, khususnya dari supporter Pekanbaru. Di supporter Padang ini menyatakan tidak gol karena memang sudah offset. Memang ini perdebatan, kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Tapi aku juga melihat itu kalau dari tayangan ulang, mungkin karena kurang cepat sih aku nengok ulangnya. Memang udah ada luan pemain Pekanbaru di situ sehingga terjadi offset, ya kan. Tapi aku nggak ngelihat dari apanya ya, angle yang sebelah. Itu kan melihatnya dari sini ya, nampak kayak macam luan. Tapi kalau dari tarik garis lurus aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya itu sih juga nggak gol gitu ya kan. Kalau misalnya kita pas dia nendang pertama kali, kan offset itu kan pas nendang pertama kali, baru pemainnya apa sudah lewat apa enggak gitu kan. Kalau mungkin kalau ditarik lurus mungkin enggak gitu kan. Pokoknya ini heboh kita saat itu nonton juga. Aku bingung ya kan, apakah karena tuan rumah atau memang karena gagal wasitnya, memang lagi galau wasitnya saat itu kan, atau memang mungkin benar ini offset, tapi kita nggak tahu lah ya. Mungkin bisa ditonton lagi, nanti kita lihat di video, kita tarik garis karena siaran ulangannya nggak lama pula kan reply-nya, jadi nggak bisa kita perhatikan secara jelas. Memang cocoknya udah ada VAR sih, memang kita ini Liga 1 ini wajib ada VAR, Liga 2 juga, apalagi di Liga 2 ini paling banyak terjadi namanya ini ya, kasus mafia ya kan. Oke lah, sehat selalu saudaraku. Semen Padang dengan PSPS Pekanbaru ini membuat PSPS Pekanbaru menjadi lebih berbahaya ke depannya. Dia udah dapat nilai poin 10 nggak salah kan. Nah, beda 1 poin lagi dengan PSMS Medan yang akan bertanding malam ini lawan Persiraja Banda Aceh guys. Dan ini juga semakin membuat Semen Padang semakin kokoh di puncak klasmen. Mantap kali untuk kalian berdua. Oke, thank you udah nonton. Komen guys ya.